Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Hidayat dengan 3 digit NIM terakhir 041. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penggunaan ADC ya dan implementasinya pada ESP32 serta STM32 dengan potensiometer. Jadi pada praktikum kemarin kami menggunakan potensio sebagai alat penerjemah analog dari digital converter atau ADC ini. Lanjut sini. Nah, apa sih itu ADC dan dasar-dasar prinsip kerjanya? Nah, memahami dua dunia sinyal. Yang pertama itu ada analog ya. Jadi, sinyal analog ini adalah sinyal kontinu yang merepresentasikan variabel fisik nyata seperti tegangan dari potensiometer, suhu atau suara yang berubah secara halus terhadap waktu. Lalu, sinyal digital atau yang artinya representasi angka diskrit 0 dan 1 yang dapat diproses oleh microcontroller seperti ESP32 dan STM32 untuk perhitungan logika. Nah, jadi di sini ada sinyal analog dan sinyal digital. Jadi di sini adalah dua sinyal yang berbeda seperti itu. Nah, di sini samplingnya di sini itu ADC bekerja dengan mengambil dua cuplikan sinyal analog pada interval tertentu atau sampling ya. Tadi di situ kan ada suara, suhu dan segala macamnya dan memetakan level tegangan tersebut ke nilai numerik terdekat atau quantization ya. Proses ini memungkinkan komputer untuk memahami input fisik yang kita berikan melalui sensor atau alat kontrol seperti itu. Nah, untuk resolusinya sendiri itu adalah 12 bit ya. Untuk resolusi standarnya, resolusi 12 bit berarti ADC dapat membagi rentang tegangan input menjadi 12 bagian. Ini menghasilkan data digital dari 0 sampai 4095. Semakin tinggi resolusi, maka semakin halus dan akurat pembacaan yang dihasilkan oleh microcontroller. Nah, nilai potensio sendiri itu dari 0 sampai 4095. Seperti itu. Jadi, selanjutnya di sini ada parameter pentingnya, yaitu adalah resolusinya ya, yaitu jumlah bit yang menentukan kehalusan sebuah data. Nah, di sini ada 8 bit, 10 bit, ataupun 12 bit. Lalu ada sampling rate ya, seberapa cepat ADC mengambil data dalam 1 detik atau sampling per second ya. Lalu ada referensi voltage ya, batas tegangan maksimum yang dapat diukur biasanya itu sekitaran 3,3 volt. Lalu linearitas atau keakuratan ADC dalam mengikuti perubahan linear tegangan input. Lalu di sini ada ADC pada ISP. Jadi nanti saya akan mendemonstrasikan hasil praktikum kami menggunakan ISP dan menggunakan ADC. Nah, ISP32 ini dilengkapi dengan dua modul ADC yaitu ADC 1 dan ADC 2 dengan total 18 saluran. Nah, secara default mendukung resolusi 12 bit dan mendukung attenuation atau terentang terhadap tegangan yang berbeda. Lalu ada ideal untuk proyek IoT sederhana ya, yang nanti akan saya tunjukkan. Lalu ada ADC pada STM32. Jadi STM32 ini dikenal dengan ADC yang stabil dan cepat. Pada model seperti F103 atau Blue Pill, ia memiliki ADC 12 bit yang sangat presisi. Nah, fitur DMA-nya atau Direct Memory Access pada STM32 memungkinkan pengambilan data ADC tanpa membebani CPU yang sangat efisien untuk pemrosesan sinyal lebih cepat. Jadi DMA sendiri itu proses tanpa menggunakan CPU sehingga lebih cepat karena hanya menggunakan RAM saja. Nah, ini ada perbandingannya di sini dari STM dan ESP32 hampir sama sebenarnya, tapi tetap agak ada perbedaannya seperti itu. Nah, di sini itu ada setupnya, yaitu seperti biasa ada komponen tambahan seperti potensiometer yang digunakan untuk membagi tegangan variabel untuk memberikan input 0 sampai 3,3 volt. Kemudian di sini ada wiringnya, yaitu kaki tengah potensio dihubungkan ke pin ADC seperti GPIO 34 pada ESP32 atau PH0 pada STM32. Nah, logikanya di sini logika pemrograman ya. Program membaca tegangan analog dan mengubahnya menjadi angka yang ditampilkan di serial monitor. Di sini kami menggunakan Visual Studio Code ya. Lalu di sini ada karakteristik pembacaannya. Kira-kira beginilah posisi dari
jumlah rentang yang bisa dibaca oleh potensio. Jadi kan dari 0 sampai 4095. Jadi semisal posisi minimalnya itu udah 0 derajat dan posisi maksimal 270 derajat, maka tengah-tengahnya itu adalah 135. Yang dimana di sini potensio itu menerjemahkan eh, sebanyak 2048 dan 4095 sebagai nilai maksimalnya. Nah, grafik ini menunjukkan pemetaan sudut putar potensio terhadap nilai 12 bit yang dihasilkan. Seperti itu. Jadi, derajat suhu derajat yang bisa di hasil derajat yang bisa dikonversikan itu tergantung pada nilai potensio itu sendiri. Yang dimana sini dari 0 sampai 4095. Lanjut. Nah, terima kasih. Jadi selanjutnya saya akan mendemonstrasikan dari hasil praktikum kami, yaitu menggunakan STM32 dan ISP32 seperti itu. Oke, lanjut di sini untuk codingan yang project pertama yaitu menggunakan ISP32. Jadi di sini program ini merupakan kode untuk membaca nilai sensor dari ADC itu sendiri, yaitu menggunakan microcontroller, lalu menampilkan hasilnya dalam bentuk nilai ADC yang ada di monitor dan tegangan yang sudah dirata-ratakan pada bagian awal. Lalu didefinisikan beberapa konstanta seperti ada pada di pinnya, lalu jumlah sampelnya, lalu intervalnya kurang lebih setiap secara real time, serta interpolasi setiap 250 detik. Selain itu, ADC yang ditentukan juga nilai maksimumnya itu di sekitaran 4095, ini di sini 4095, lalu tegangannya referensinya itu di 3,3 volt. Nah, program ini pakai average ya. Jadi kayak nanti ada persentasenya dari 0 sampai 100% dan itu dari 0 sampai 4095. Jadi semisal kalau di sekitaran 50% berarti di sekitaran 2048 seperti itu. Ini untuk program yang pertama. Lalu di sini juga ada setup komunikasinya. Setup komunikasinya di serial begini ini menggunakan baud rate 11.000 di 115.200 untuk menampilkan data ke serial monitor. Lalu juga resolusi ADC itu sekitaran 12 bit ya di sini. 12 bit lalu berjalan secara terus-menerus dengan dua proses utama, yaitu pengambilan sampel dan pelaporan pada serial monitor seperti itu. Ini untuk program pertama. Dan selanjutnya aku bakal memperlihatkan videonya. Oke, jadi di sini project pertama yaitu menggunakan ESP32 dengan potentiometer. Jadi di sini lagi diupload programnya. Lalu di sini udah tertera, di sini sudah bisa diupload. Sini hanya menggunakan potensio saja dan ESP. Nanti yang kedua itu menggunakan LED. Nah, di sini bisa dilihat serial monitornya dan di start monitoring. Maka di situ akan potensio akan tertulis 0% atau rendah. Nah, di sini untuk wiringnya yang pertama yang kanan, kaki kanan itu ground, yang tengah itu input, dan yang kiri itu tegangan input 3,3 volt. Nah, di sini tertulisnya itu masih potensinya 0% atau rendah seperti itu. Lalu saat diputar, ketika diputar, potensio akan mengirim sinyal bahwasanya di sini 1000 sekitaran 25% hingga 38%. Dan di sini masih naik juga sampai kurang lebih 60-70%, dan yang dipatokin yaitu di 4095 sesuai dengan yang sudah aku jelasin di awal tadi seperti itu. Dan ini jika diturunkan akan sesuai dengan persentasenya sampai 0 seperti itu. Jadi di sini bisa terlihat juga bahwasanya untuk persentasenya itu sesuai dengan jumlah dari 0 sampai 4095. Jadi mana kurang lebih di titik tengahnya itu ada di sekitar di 2000-an. Karena kan titik tertinggi itu kan 4095. Seperti itu. Ini untuk project pertama ESP32 hanya menggunakan potentiometer. Dan selanjutnya akan menggunakan LED. Lanjut. Nah, oke, lanjut ke program yang kedua. Jadi di sini program ini digunakan untuk membaca sensor itu secara berbarengan. Di sini menggunakan analog sekaligus pada microcontroller STM32. Jadi potensio dan cahaya LDR itu menampilkan hasilnya dalam bentuk nilai ADC dan tegangan. Nah, di awal program ditentukan pin yang digunakan yaitu ada PA0 dan PA1 untuk LDR-nya.
serta beberapa parameter yang penting seperti jumlah sampel sebanyak 16, interval setiap 10 detik, dan eh, beberapa sampel lainnya. Nah, program ini juga diatur dengan ADC 12 bit dengan tegangan referensinya itu di 3,3 volt ya. Selain itu, digunakan serial debug untuk menyesuaikan apakah menggunakan USB atau serial yang biasa tergantung pada STM32 itu sendiri. Nah, untuk pembacaannya di sini lebih stabil. Program menerapkan metode moving average pada kedua sensor. Data pembacaan disimpan dalam buffer masing-masing lalu diperbarui menggunakan fungsi push sample dengan cara mengganti data lama dengan yang baru tanpa menghitung ulang seluruh data. Nah, fungsi get average-nya itu digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata. Kemudian dikonversi menjadi tegangan melalui fungsi raw to voltage di loop utama setiap 10 milisecond ya. Seperti itu, ini program yang kedua. Selanjutnya data akan dihasilkan itu akan lewat serial monitor. Lanjut, aku bakal praktikkan. Oke, baik. Selanjutnya di sini itu untuk percobaan yang kedua. Nah, yaitu di sini menggunakan STM32 dan di sini juga ada LED, LDR serta potensio. Jadi ini untuk potensio, LDR dan LED-nya. Jadi seperti itu. Nah, untuk ketika di running itu akan sini tertulis bahwasanya potensinya juga masih nol, LED-nya juga masih off. Nah, jadi potensio di sini itu untuk menggunakan regulator tegangan. Jadi semisal LDR-nya tertutup, maka dia akan semakin redup untuk LED-nya sendiri. Sepertinya itu, dia akan lebih redup seperti itu. Lalu untuk potensinya sendiri juga akan meningkatkan jumlah ADC-nya. Nih, dia itu akan semakin tinggi juga. Berarti akan semakin brightness atau semakin seperti ini. Ini ditambahkan lampu supaya brightness-nya itu akan semakin tinggi yang ditangkap oleh LDR. Itu akan menaikkan jumlah voltasenya di situ sekitaran 70%. Ini untuk percobaan yang kedua. Lanjut. Oke, lanjut ke yang terakhir itu proyek menggunakan STM32. Jadi di sini menggunakan sensor ultrasonic SRF05 lalu menampilkan hasilnya sekaligus mengontrol LED-nya. Jadi sebagai indikator di jarak awalnya. Lalu di sini kan ada 3 pin ya, ada trig, echo, dan LED serta mengatur parameter seperti jumlah sampel, interval pembacaan, dan batas zona jarak. Jadi penerimanya itu trig gelombang. Jadi bagian trig itu akan mengirimkan gelombang ultrasonik, lalu echo itu akan menerima pantulannya, dan durasi ini akan diubah menjadi jarak dalam satuan sentimeter untuk membuat pembacaan yang lebih stabil. Nah, program juga menggunakan metode moving average dengan menyimpan beberapa data terakhir dan menghitung rata-ratanya sebelum digunakan. Selanjutnya, jarak yang sudah dirata-ratakan digunakan untuk menentukan perilaku LED berdasarkan 3 zona. Jadi kalau semisal sangat dekat itu di bawah 10 cm, LED akan mati. Nah, jika jaraknya menengah kurang lebih di 10 sampai 35 cm akan berkedip secara cepat. Tapi di atas 35 cm LED akan menyala secara stabil. Lalu jika sensor tidak mendeteksi objek, LED akan tetap menyala seperti itu. Itu untuk program. Aku bakal memperlihatkan videonya. Lanjut. Oke, di sini untuk projectnya menggunakan STM32 serta menggunakan SRF05. Ya, jadi di sini penggunaan SRF05 yaitu penerima serta pemantulan gelombang yang akan ditangkap oleh kedua sensor berikut. Nah, jadi di saat gelombangnya itu terasa jauh, maka ini tidak akan berkedip. Tetapi jika dekat, dia akan berkedip seperti itu. Nah, seperti ini. Dia akan berkedip sangat kencang sekali. Nah, tetapi jika terlalu dekat, dia akan mati. Seperti itu. Untuk penggunaan HRF05 ini untuk projectnya. Jadi bagian trig itu akan mengeluarkan gelombang ultrasonik, lalu bagian echo akan menangkapnya.
seperti ini. Itu kalau serif 05.